Sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Shalom, ketemu lagi sama Mbak Kiki, Mbak Nana, Mbak Wiwi di Sekolah Minggu Online. Tunggu dulu, ini tuh kita sebenarnya berlima Mbak Nana, Mbak Wiwi. Oh iya. Tapi di belakang layarnya ada siapa Mbak? Ada Mbak Mita sama Mas Bibi. Iya. Kenapa sih Mbak gak jadi satu sama kita aja? Gak mau ya dia jaga-jaga. Oh, karena kan bisa. Ya maaf Mbak Nana ya teman-teman, kalian gak ke syuting gini ya, jadi harus di belakang layar saja. Tapi Panggil gak apa-apa. dulu. Kita panggil dulu ya biar adik-adik tahu ada benernya gak sih orangnya. Yuk, Mbak Mita. Halo adik-adik. Mas Pipin. Adik-adik sudah tahu kan soalnya walaupun orangnya nggak nampak, tapi nggak nakutin loh Dade. Jadi kan biasanya kalau ada suaranya nggak ada orangnya, takut menakutkan. Tapi kalau anak-anak dari Yesus nggak takut ya. Jadi ya di dalam Yesus kita sudah dimenangkan. Iya, Jadi kita nggak pasti. perlu takut lagi. Yuk kita akan mujikan dulu. Pemenang. Pemenang. Yuk. Satu, dua, tiga. Ini sama Mbak Mita ikut nyanyi ya. Ada di rumah juga ikut nyanyi. Yuk. Kita berdiri sampai nyanyi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, yang amin. Haleluya, yang hidup. Haleluya, yang amin. Roh Oke, sekarang waktunya untuk Berdoa. absen dulu Mbak. Oh iya. Karena kita tadi sudah menyapa selamat sore. Iya, Nah, benar. kita mau absen adik-adik yang di rumah biar tahu yang nonton ini siapa aja sih Mbak. Ya, yuk kita absen. Dibagi atau saling nyebut saja? Saling sebut saja. Oh, saling sebut saja. Dari Ya. Mbak Kiki ya. Nah, dari Mbak Kiki dulu. Ada Dek Mira. Nah, ada Miranda. Ada juga di Amrik. Ada juga Dek Hemi. Michael, gimana kabarnya? Pasti baik-baik saja ya. Amel gimana? Baik juga kan? Ada Tita, ada Patris. Petri, Oh iya, Mbak Petri. ada Noel, ada yang lain, paling kecil Mesa. Nah, Mbak Nana, Mbak Wiwi dan Mbak Kiki berharap adik-adik baik-baik saja ya pastinya. Pasti dong Mbak Nana. Kan anak-anak Tuhan yang luar biasa. Iya, adik-adik pasti juga jaga kesehatan pastinya. Iya. Tetap cuci tangan ketika mau habis kemana saja ya Mbak ya. Iya, Nah, apa pokoknya saja. mematuhi protokol kesehatan karena saat ini kan kita masih mengalami ada pandemi corona ini ya Mbak. Jadi Iya. harus pakai masker. pakai masker, nggak boleh kemana-mana dulu. Tapi tenang saja, kita bertiga mau mengajak adik-adik ibadah. Jadi walaupun di rumah, adik-adik tetap Bisa bisa ibadah. Nah, sekarang kita mau berdoa ya untuk melakukan segala aktivitas. Oh iya, pasti, Mbak Nana. Harus berdoa dulu. Iya. Nah, berdoanya sekarang kan kalau Mbak Nana yang berdoa sudah biasa. Iya. Sekarang Mbak Wiwi juga sudah biasa. Oh, iya. Nah, Apa dong? guru PPL kita ya.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, kiranya Kau siapkan adik-adik kami Tuhan untuk bersekolah minggu online Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan puji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Kau sertai sekolah minggu ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau Lanjut bernyanyi. Masuk ke firman Tuhan. Nah, kita akan memujikan lagu Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalam lautan. Nah, lebih dalam kasih Yesus. Panjang ya adik-adik. Tapi tidak tahu judulnya apa, namun pasti Mbak Nana yakin adik-adik di rumah juga bisa. Yuk kita akan nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Apalagi kalau melakukan sesuatu itu bersama Tuhan Yesus. Iya pasti, Tuhan selalu menolong semua anak-anaknya ya. Nah, saat ini juga waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Iya. Tapi adik-adik tahu nggak yang bawain firman hari ini? Siapa yuk? Ternyata Mbak Nana. Wah, lagi ya, jangan bosan-bosan. Jadinya gurunya ini aja, jadi kita ini 80% kita full tim adik-adik karena ini Mbak Nika belum bisa, masih sibuk, Mas Yulio juga masih sibuk. Jadinya ya kita berlima aja, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat. Tetap semangat. Yuk, ini Mbak Kiki sama Mbak Wiwi mau di sini mendengarkan firman Tuhan. kita duduk dulu aja ya Mbak Ade. Duduk sini ya adik-adik. Lagi ya. Ya, duduk di sini ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Mbak Nana sudah sendirian nih, udah ada Mbak Kiki dan sama Mbak Wiwi. Waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Yuk kita akan berdoa. Ya Bapa dalam surga yang mulia, saat ini kami mengucap syukur Tuhan, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, namun Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Saat ini berkati kami Tuhan, turunkan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu pribadi yang menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan penuhi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu supaya apa yang Tuhan kehendaki dapat tersampaikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Nah, sebelum memulai firman Tuhan, Mbak Nana mau tanya sama adik-adik. Adik-adik kira-kira ketika sudah besar, adik-adik punya cita-cita apa? Pasti semuanya punya cita-cita ya. Nah, cita-cita itu nanti yang akan menjadikan pekerjaan adik-adik. Jadi cita-cita itu akan berubah menjadi suatu pekerjaan ya, yang akan adik-adik jalani nanti ketika dewasa. Di dalam pekerjaan tersebut itu nanti adik-adik akan mendapatkan upah. Kira-kira adik-adik tahu nggak apa sih upah itu? Upah itu adalah bentuk penghargaan atasan atau bosnya adik-adik nanti ya. Ketika adik-adik bekerja nanti punya atasan, itu adalah suatu penghargaan yang diberikan bos atau atasan kepada adik-adik. Karena apa? Karena adik-adik sudah melakukan pekerjaan tersebut. Nah, sama halnya dengan Tuhan Yesus ya. Pasti adik-adik selama ini berpikir ya, kenapa sih kita itu harus mengikuti Tuhan Yesus? Kenapa sih kita harus berdoa setiap hari, pergi ke gereja? Mungkin dalam perjalanan adik-adik ya, jadi dari kecil sampai besar ini mungkin ada pertanyaan seperti itu.
Tapi jangan khawatir adik-adik, pertanyaan itu juga pernah kok dialami sama murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu itu. Jadi murid-murid Tuhan Yesus itu mengikut Tuhan Yesus itu dengan meninggalkan harta kekayaan, meninggalkan keluarga. Jadi kan sebenarnya tidak enak ya adik-adik, mengikut Tuhan Yesus itu tidak enak sebenarnya, karena kita harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan harta benda, harus meninggalkan segala sesuatunya untuk cuma mengikut Tuhan Yesus. Tapi di sini kita melihat bahwa 12 murid Tuhan Yesus, bahkan tidak hanya 12 adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya pun mengikut Tuhan Yesus dengan setia. Ketika Tuhan Yesus itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik ya di bumi ini, murid-murid tersebut setia adik-adik mengikuti Tuhan Yesus. Padahal mengikut Tuhan Yesus seperti adik-adik yang adik-adik tahu ya, mengikut Tuhan Yesus itu gak gampang. Kita harus mengorbankan waktu kita harus, pokoknya itu tidak enak ah. Tapi kira-kira apa sih rahasianya? Apa sih kira-kira upah yang akan diberikan Tuhan Yesus ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus? Yuk kita akan buka Alkitabnya ya. Kita akan baca di dalam Matius. Kita akan baca di dalam Matius 19 ayat 27. Adik-adik sudah buka? Mbak Nana akan membacakan ya. Adik-adik nanti bisa menirukan atau menyimaknya. Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Nah, jadi seperti firman ini adik-adik, ketika waktu para muridnya itu mengikut Tuhan Yesus, ketika mereka sudah meninggalkan, mereka mempunyai pertanyaan tersebut. Kemudian si Petrus mewakili ke-12 temannya tanya sama Tuhan, "Tuhan, sebenarnya apa sih yang akan aku dapatkan ketika aku mengikut Tuhan Yesus?" Lah, Tuhan Yesus menjawab itu. Ada 3 hal bonus ya, Dik. 3 hal bonus ekstra yang akan kita dapatkan ketika kita setia sama Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan Yesus. Yang pertama tadi dikatakan bahwa mengikut Tuhan Yesus itu akan menghakimi orang-orang yang akan sisa-sisa orang yang akan meninggal nanti ya adik-adik. Kedua, memperoleh 100 kali lipat ya, yang seperti dikatakan tadi di ayat yang ke-27 tadi ya adik-adik. Di ayat 29, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat." Dan yang terakhir adik-adik, Tuhan menjanjikan upah akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, walaupun kita itu harus bersusah payah, harus menerima bahwa ikut Tuhan Yesus itu tidak enak, banyak pengorbanan yang harus kita lakukan, tapi kita akan mendapatkan upah yang begitu besar adik-adik. Nah, seperti halnya, jadi ketika adik-adik bekerja, itu adik-adik juga akan mendapatkan upah nantinya dari atasan tersebut. Tapi apakah kita hanya melakukan itu hanya semata-mata karena upah? Kan enggak ya adik-adik, bahwa Tuhan Yesus menginginkan bahwa kita itu melakukan sesuai dengan hati. Jadi di selain 12 murid-murid tadi ya, adik-adik adalah termasuk murid-murid Tuhan Yesus. Karena apa? Karena adik-adik sudah percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik sudah mau ke gereja, sudah mau berdoa. Itu adalah bentuk kesetiaan adik-adik sama Tuhan Yesus. Nah, itu yang Tuhan harapkan. Jadi yang Tuhan harapkan itu adik-adik tidak bersungut-sungut.
ketika ke gereja ya. Jadi kalau kita kan mungkin nggak tahu ya, karena seringkali ketika kita nggak ke gereja atau nggak berdoa, mungkin mama papa mungkin marah ya adik-adik, menegur adik-adik, kenapa nggak ke gereja, kenapa nggak berdoa. Kadang kita males sok mah, filmnya bagus sok mah. Nah itulah kesetiaan kita diuji adik-adik, ketika kita harus meninggalkan film yang bagus tadi untuk ke gereja sebentar. Kita harus meninggalkan handphone ya, karena gamenya masih seru dengan membaca firman Tuhan. Itu adalah bentuk kesetiaan yang sesungguhnya. Nah, firman Mbak Nana seperti itu. Jadinya adik-adik di sini Mbak Nana menekankan lagi bahwa yang Tuhan inginkan bukan adik-adik melakukan segala sesuatu bukan karena upah, tapi karena kesungguhan, ketulusan hati adik-adik untuk mengikuti Tuhan Yesus. Lalu apa sih yang perlu kita lakukan sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Nah, seperti tadi contohnya, kita kan Tuhan Yesus itu kan melakukan hal-hal yang baik. Kita juga bisa melakukan hal yang baik. Kan kalau guru itu kan sebagai contoh ya adik-adik. Nah, adik-adik juga mencontoh Tuhan Yesus karena gurunya Tuhan adik-adik adalah Tuhan Yesus. Mencontoh perbuatan-perbuatan baik Tuhan Yesus dengan dengan mengasihi teman, dengan kalau kemarin itu ada yang mendoakan musuhnya, itu adalah bentuk kasih yang Tuhan berikan, yang Tuhan ajarkan, dan adik-adik bisa melakukan hal tersebut. Nah, sekarang PR dari Mbak Nana, adik-adik menuliskan hal apa aja yang adik-adik perbuat, hal-hal baik ya tentunya, yang adik perbuat setiap harinya. Jadi ini kan hari Minggu, adik-adik bisa menuliskan mulai hari Senin. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ya terakhir Jumat lah. Jumat, nanti adik-adik bisa tuliskan kebaikan apa sih yang adik-adik lakukan setiap harinya. Nah, seperti itu ya. Nanti bisa dikumpulkan di grup. Nah, seperti itu. Nanti kalau yang kurang paham atau tidak mudeng, nanti bisa tanyakan ke Mbak Wiwi, ke Mbak Nana atau guru-guru yang lain. Terima kasih. Sekarang kita akan berdoa. Ya Bapa dalam surga yang mulia, saat ini kami ucap syukur Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami untuk mendengarkan firman yang singkat ini. Kiranya dengan firman ini Tuhan menjadikan kami untuk setia sama Tuhan, bukan karena upah yang kami akan dapatkan, namun kesetiaan ketulusan kami, seperti kami mau mencita-citakan apa yang menjadi pekerjaan nanti kami-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan firman ini supaya Tuhan yang akan sempurnakan setiap kata, setiap firman yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Waktunya kita untuk memuji nama Tuhan lagi ya. Jadi kita mau merespon firman Tuhan. Tapi ini kok sendirian ya Mbak Nana, gimana ya kalau sendirian? Gak enak kayak ya adik-adik. Yuk kita panggilkan aja ya Mbak Wiwi sama Mbak Kiki, biar kita bertiga, biar kita semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Mbak Wiwi, Kok sudah datang? Iya dong. Dari mana Mbak? Dari Sekarang kita panggilkan ya Mbak sama-sama. Oh, iya. Mbak Kiki ya, satu lagi. Mbak Kiki. Loh, Mbak Kiki, gimana Mbak ya? Loh, ini, Ini datang dari Salatiga mungkin ya adik-adik. Dengernya di Salatiga sana ya, di rumahnya ya adik-adik. kenapa nih dipanggil lagi nih? Untuk memuji nama Tuhan. Tadi udah dengerin firman Mbak Nana ya. Ngantuk. Jangan kayak Mbak Kiki ya. Tidak boleh. Namanya firman Tuhan itu harus didengarkan, harus dilakukan. Mbak Wiwi dengerin enggak? dengerin dong. Oh, bagus kalau gitu. Jangan contoh Mbak Kiki ya adik-adik. Yuk, kita akan merespon firman Tuhan dengan lagu Big or Small. Adik-adik bisa kan pastinya. Waktu itu kan kita sudah beberapa kali menyanyikan lagu itu ya adik-adik. Yuk, kita akan bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan Big or Small. Mbak Kiki bisa kan? Bisa ya. Mbak Kiki bisa kan? Oh iya pasti. Yang musik bisa nggak? Bisa. Bisa ya. Kalau nggak bisa, kita sama-sama belajar. Yuk, kita mau menyanyikan Big or Small. 1, 2, 3. Big or small, or small,
Persembahan dulu, Mbak. Persembahan dulu. Oh, ya, kalau berdoa dulu, apa yang mau didoakan ya adik-adik? Mbak Kiki gimana sih? Ya, kita akan persembahan lagunya apa? Persembahan kami. Persembahan kami. Yuk, kita akan pujikan persembahan kami ya Mbak Tita ya. Oke, Mas Bibit. Ya oke. Nah, untuk persembahan, Mbak Nana mau mengingatkan lagi, persembahan ini adalah persembahan yang ke 15 15 ya. Sama seperti minggu-minggu lalu. Nanti kan ada amplop. Adik-adik tahu amplop kan? Nanti ada gambarnya, gambar amplop ya kalau nggak tahu amplop. Adik, nah, mau amplop putih, mau amplop apa sembarang Mbak. Mau amplop Begitu ya. besar ya nggak apa-apa. Oh, begitu. Kalau Mbak Kiki nggak punya amplop, nanti minta di gereja. Buat sendiri bisa. Oh, buat sendiri ya, kreatif ya. Nah, uangnya dimasukkan di amplop, nanti dikumpulin waktu ketemu, waktu corona ini sudah berakhir. Iya, pasti. Tapi ingat, untuk persembahan tetap jaga. Kita mau pujikan lagu persembahan kami. Yuk, 1, 2, 3. Selanjutnya kita mau berdoa nih Mbak Nana, Mbak Wiwi. Untuk iya. tadi kan Mbak Kiki udah doa pembukaan ya. Sekarang giliran Mbak Nana sama Mbak Wiwi ya sekarang doa. Harus dendam adik-adik. Karena tadi kan dari awal tadi Iya, berdoa ya adik-adik. Biar adil ya. Oh, biar Ada adil. berkat dari Tuhan semua. Ya, ya terima kasih ya Mbak Kiki. Iya, sama-sama. Sudah diberi berkat. Yuk kita akan berdoa. Mbak Wiwi yang doa apa? Doa persembahan juga nggak apa-apa Mbak. Nah, Mbak Nana yang doa pulang ya adik-adik seperti kesukaan kalian. Ya, yuk kita akan doa persembahan langsung nanti dilanjutkan oleh Mbak Nana untuk doa pulang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami kembali padamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan saat ini Tuhan kami juga sudah persembahkan persembahan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini menjadikan kerajaan-Mu menjadi bertambah dan bertambah lebar lagi Tuhan, terutama di setelah Minggu Semarang Tuhan. Ya Tuhan, semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapak, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan, walaupun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, namun kami yang tidak percaya Tuhan akan satukan hati kami sudah mendengarkan firman, melakukan pujian-pujian ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Saat ini Tuhan kami berharap bahwa corona ini Tuhan sudah berakhir sehingga kami bisa berkumpul kembali. Saat ini kami mau mengakhiri ibadah online hari ini Tuhan, kiranya Tuhan terima, Tuhan yang sempurnakan ibadah ini, kiranya Tuhan juga mau mengampuni kesalahan baik yang kami sengaja atau tidak melalui perkataan-perkataan kami. Saat ini Tuhan, berkati kami semua untuk kami lebih dekat lagi sama Tuhan, untuk kami bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nana mau mengingatkan lagi nih. Jadi untuk amplop persembahan ya yang tadi masih ada di pegang ya, dibawa ada dulu. Nanti kalau ketemu nanti dikumpulkan sekalian dengan tugas-tugas yang dikerjakan waktu itu. Jadi waktu itu kan pernah menggambar menara Babel ya jadi sama pelangi waktu itu. Nah itu dikumpulkan. Jadi jangan dibuang, dikumpulkan. Nanti waktu kita sudah bertemu lagi, nanti diserahkan sama Mbak Wiwi atau guru-guru yang lain, dan nanti akan dinilai adik-adik ya. Jadi siapa yang mengerjakan, siapa yang tepat waktu, siapa yang nanti akan dapat nilai tersendiri adik-adik. Nah untuk sekarang kita sudah berada di ujung acara.